Pertarungan Lilebaro versus Shunsui Kyoraku dimulai. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Let's check it out. Di tempat Lilebaro, tidak hanya Kyoraku yang datang, Nanao juga telah tiba di tempat yang sama. Tapi Kyoraku menyuruh Nanao untuk kembali ke tempat para kapten lain karena berbahaya. Nanao tidak mau meninggalkan kaptennya, tapi setidaknya Nanao mau kembali ke tempat para kapten untuk memberitahu jika Kyoraku akan bertarung sendirian. Dan Nanao nantinya akan kembali ke tempat Kyoraku setelah memberitahu para kapten keadaan dari Kyoraku. Sekarang hanya tinggal Kyoraku dan Lilebaro saja, sendirian berdua. Lilebaro langsung to the point menanyakan mengenai teknik yang digunakan oleh Kyoraku untuk menuju Lilebaro. Tidak hanya itu, Baro juga berteori mengenai kekuatan dari Kyoraku. Teknik teleportasi yang digunakan oleh Kyoraku berasal dari permainan anak-anak, yaitu permainan Red Light Green Light, di mana Kyoraku yang sebelumnya tertembak oleh Lilebaro berhenti bergerak. Sebenarnya di situ Kyoraku telah mengaktifkan kekuatannya. Tubuh Kyoraku yang berhenti bergerak adalah tubuh ilusi. Tubuh aslinya telah bergerak menuju ke tempat Lilebaro menuju jalur Reiatsu. Kelemahan dari teknik ini, jika Lilebaro mengetahui tubuh asli Kyoraku yang bergerak di jalur Reiatsu, maka Kyoraku akan langsung mati. Itulah yang telah diketahui oleh Lilebaro mengenai kekuatan Kyoraku. Namun ada satu penjelasan tersebut yang kurang tepat. Tubuh ilusi yang tidak bergerak dari Kyoraku adalah Reiatsu yang terbentuk dan tertinggal. Jadi pada dasarnya kekuatan Kyoraku ini tidak membentuk ilusi, namun membentuk Reiatsu menjadi bayangan seperti dirinya. Nah, di tempat para kapten, Nanao yang telah tiba menyampaikan jika Kyoraku akan bertarung sendirian. Hirako dan lainnya tetap berlari menuju ke kastil, sedangkan Nanao kembali berlari ke tempat Kyoraku. Dan di tempat Kyoraku dan Lilebaro, pertarungan akhirnya dimulai. Diketahui kekuatan Lilebaro berada pada matanya. Dengan matanya, Lilebaro dapat menembakkan peluru yang tak bisa dihindari. Baro sempat menembak kaki Kyoraku sambil menghindari serangan Kageoni milik Kyoraku dari belakang. Tapi walaupun berhasil menembak Kyoraku, ternyata Baro juga terkena serangan dari Kyoraku. Namun serangan dari Kyoraku ini tidak berhasil mengenai tubuh Baro. Serangannya hanya mengenai tembakan dari Baro. Tembakan Baro terpotong dan hancur. Sayangnya, tembakan Baro ini terbuat dari reisi dan langsung bisa dibuat ulang kembali. Kyoraku tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika Baro mulai membuat tembakan barunya. Kyoraku menyerang Baro dan berhasil menusuk Baro dari belakang. Tapi sayangnya, dengan mata kiri Baro dapat membuat seakan-akan pedang Kyoraku yang menusuknya seperti tidak menusuk Baro. Mata kiri Baro ini terbuka ketika Baro dalam keadaan kritis. Tapi setelah terbuka 3 kali dalam satu pertarungan, Baro akan langsung bisa menggunakan full standing Divine Judgment Ziliel. Pada perubahan full standing miliknya ini, Baro terlihat tertutup dengan jubah dan memiliki 8 sayap. Dan dalam sekejap satu kali serangan, Kyoraku terlihat terluka parah. Beberapa bagian tubuhnya terlihat berlubang. Tapi Kyoraku tidak mau berhenti bertarung. Kemudian serangan selanjutnya dari Baro berhasil dihindari. Kyoraku yang tahu serangannya tidak akan berhasil, kemudian menggunakan Kido, yaitu teknik Hado Nanajuhachi Zangeren. Teknik sayatan bunga yang dapat menyebabkan ledakan ini tetap tidak berhasil melukai Baro. Kyoraku akhirnya akan menggunakan cara terakhir, yaitu menggunakan bankainya, Bankai Katen Kyokosu Karamatsu Shinju. Ditampilkan di waktu yang sama, Ichigo kembali bertemu Asken dan mulai bertarung. Tapi keduanya merasakan sesuatu yang menakutkan. Perasaan aneh seperti cuaca yang mulai dingin dan langit yang mulai gelap. Tidak hanya Ichigo dan Asken, Ganju, Shadow, dan Orihime juga merasakannya. Ichigo kemudian menyadari jika Reiatsu ini adalah milik dari Kyoraku. Kembali ke pertarungan dari Kyoraku, ditampilkan kekuatan Bankai dari Kyoraku. Kekuatannya adalah, yang pertama adalah kekuatan yang dapat membagi luka. Luka-luka Kyoraku yang membuat tubuh Kyoraku berlubang kini mulai bermunculan di tubuh Baro.
Lalu teknik kedua, tubuh Baro mulai terlihat berlubang dan kali ini sangat banyak dan berbentuk lebih kecil. Dan teknik yang ketiga, ditampilkan Baro dan Kyoraku berpindah ke tempat yang penuh dengan air, seperti di dalam air, di dalam kegelapan yang sangat dalam. Apakah dengan 3 teknik Bankai Kyoraku ini, akhirnya Kyoraku akan bisa mengalahkan Baro? Manakah yang lebih kuat? Kekuatan Bankai dari Kyoraku atau kekuatan Full Standy dari Lille Baro? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.